Sharing tentang apa yang saya dapat di klub kemarin itu mungkin terkait pertama perkembangan anak itu sesuai sama di klub kemarin itu perkembangan anak memang sebaiknya dicatat lalu dievaluasi terus diberitahukan ke bunda-bunda maksudnya orang tua wali bisa lewat WhatsApp atau kalau misalkan kayak gini ternyata misalkan Kirana berat badannya dari kemarin kenapa turun gitu apakah makannya sudah baik atau perlu dievaluasi lagi atau mungkin Kirana ternyata bawa jajannya ternyata manis-manis semua jadinya mungkin itu penyebabnya dia nggak mau makan misalkan kayak gitu itu terkait perkembangan lalu terkait kebersihan sesuai tempat kemarin juga diberitahukan bahwa kayaknya kita itu sebagai bunda, sebagai wali murid itu sebagai guru mengajarkan supaya anak didik itu terbiasa dengan gaya hidup sehat. Misalkan seperti tadi saya ini kalau mau makan cuci tangan dulu, anak-anak sudah langsung baris itu sudah baik sekali. Terus juga terkait di rumah, jadi nggak cuma di sekolah aja, tapi kita harus membiasakan ngobrol dengan wali murid biar terbiasa terbiasa hidup sehat. Seperti misalkan sebelum pulang kita ingetin nanti jangan lupa pulang sekolah cuci kaki, terus gosok gigi sehari 2 kali minimal sebelum tidur sama setelah makan. Terkait pembelajaran ini untuk ajakan ke anak-anak, ajakan ke anak didik itu diusahakan supaya tidak menyuruh. Jadi kayak ngajak misalkan kayak tadi ada yang mukul atau ada yang nggak mau nurut itu kita sebisa mungkin sabar terus nggak nyuruh nggak yang kayak harus begini harus begitu jadi memang disesuaikan sama minatnya anak sama kemauannya. Jadi nanti tugas bundanya itu menyesuaikan dengan misalkan hari ini itu misalkan hari ini temanya tentang mengenali hewan misalkan, tapi anaknya itu nggak mau nurut, misalkan nggak mau diajak mengenali hewan, dia milih mainan balok misalkan, nah, itu sebaiknya nggak apa-apa dibiarin aja, tapi nanti bunda-bundanya yang menyesuaikan. Jadi misalkan baloknya, ternyata balok itu bisa dibentuk seperti kelinci misalkan, atau dibentuk seperti kuda misalkan gitu, atau balok-balok huruf yang bisa dibentuk ternyata ada balok huruf yang bisa huruf-hurufnya dirangkai menjadi hewan atau seperti beruang atau yang kecil-kecil lah yang nggak ribet-ribet gitu. Nah itu yang saya tangkap dari diklat kemarin yang mungkin nanti akan berguna tentang ini penilaiannya gimana kan kalau bunda-bunda tadi ada anak yang mukul gitu komunikasi yang harus disampaikan bunda supaya anak itu nanti tidak memukul lagi pakai kalimat kalau ada yang mukul kan berarti udah pendekatan psikologis lagi bukan tapi tetap nggak boleh nyuruh, nggak boleh menunjukkan kalau dia harus begini atau harus begitu, karena ya memang nggak bisa disuruh lurus gitu ya, jadi harus disayang kenapa, terus kita harus memberitahu kalau emosinya, memvalidasi emosinya. Jadi kayak gini, misalkan dia ditanyain kenapa kok mukul, apakah marah, apakah sedih, apakah dia ada yang harus ingin disampaikan terus tidak keluar, harus didekati sampai dia ngomong, sampai dia mengeluarkan bercerita, tapi nggak boleh
nggak boleh jangan gitu atau gimana, tapi ditanyain kenapa kok ngumpul, apa marah, apa sedih. Jadi kita harus memvalidasi dulu emosinya. Setelah ditanyakan, validasi dulu emosinya, lalu dicari dicari sebabnya, apakah dia rebutan sama temennya atau dia ingin main tapi nggak boleh gitu. Habis itu baru kita sentuh hatinya dengan kasih sayang. Kalau diberitahu kalau dengan sayang bahwa mukul itu tidak baik, jadi sakit misalkan gitu. Jadi nanti kasihan temennya sakit. Setelah itu kita juga harus memberitahu kalau setelah mukul, maksudnya kalau udah sampai mukul itu anak-anak juga harus dibiasakan minta maaf. Maksudnya dikasih tahu kalau karena itu salah, ayo kita perbaikan, terus kita minta maaf ke temennya. Berkaitan sama rencana pembelajarannya dari sih. Rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan anak lagi. Jadi meskipun kita kan sudah punya apa itu namanya schedule atau mungkin tema jadwal, namun kita harus evaluasi lagi apakah anak mau, apakah itu sesuai dengan perkembangan anak. Misalkan ada yang keliru, misalkan ada yang tidak sesuai, ya nanti kita rombak lagi. Jadi kalau bisa tiap minggu kita misalkan anak ternyata sukanya main yang fisik tadi, lari-lari. Oke, jadinya kalau minggu depan kita temanya sholat atau agama, misalkan kita lagi pondok Ramadan, gimana kalau kita ajak jalan-jalan seperti tadi, jadi biar energinya keluar. Nanti biar dia biar anak-anaknya juga lebih senang belajar. Jadi disesuaikan lagi dengan anak, tapi melalui evaluasi dari tema sebelumnya. Kan kemarin diajarin tentang penilaiannya, penilaian surat ada anekdot, ada seri, sudah dilakukan nggak di lembaga? Sudah dilakukan untuk penilaiannya. Tapi memang harus setiap minggu biasanya juga, karena saya juga wali murid itu biasanya dikirim, jadi setiap hari ada Penilaian setiap hari? Iya, ada Ya. untuk foto. Kemudian direkam tiap minggu? Ya. Tiap bulan? Iya, Semester? iya. Kan ada rapat juga ya. Iya, akhirnya rapor. Iya. Akhirnya rapotnya kok gak ngaji. Jadi silakan mentor. Kamu ini tamu mentor. Kegiatan rencana tindak